Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam renungan 79. Hari ini kita akan belajar bahwa di dalam kehidupan kita, terutama di akhir zaman ini, firman Allah sudah menjelaskan bahwa akan ada banyak hal yang terjadi. Dan di antaranya yang perlu mendapat perhatian kita, firman Allah menjelaskan bahwa di akhir zaman akan ada masa-masa di mana orang mencintai dirinya sendiri dan kurangnya kasih satu dengan yang lain. Saya akan membacakan satu bagian firman Allah di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua bagian A. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 bagian A. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Matius 24 juga memberi catatan kepada kita tentang hal ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihatnya di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan mencatatnya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, demikian firman Tuhan yang menjelaskan apa yang terjadi di dalam akhir zaman ini. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang kelima. Dan saya percaya ketika kita membaca bagian ini, mempelajarinya, kiranya itu juga akan membangkitkan, menyalakan kembali kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Kita akan belajar satu peristiwa yang luar biasa. Lukas pasal yang kelima, kita akan melihat ayat 17 sampai 26. Kita akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, ayat 17 ini memberikan kita catatan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Tadi kita sudah membaca ada orang Farisi, ahli Taurat, orang dari Galilea, orang dari Yudea, orang dari Yerusalem. Ada banyak orang yang datang mendengar dan juga mengalami kuasa Tuhan. Kehidupan Yesus, pengajarannya ya adalah kehidupan yang penuh dengan cinta. Yesus membagikan cinta kepada begitu banyak orang ya. Hidup Yesus sungguh berdampak bagi banyak orang. Hari ini kita pun perlu belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah menerima cinta Tuhan di dalam hidup kita. Harusnya hidup kita pun sama, membagikan kasih Tuhan, membagikan cinta Tuhan kepada sesama. Karena cinta Tuhan itu juga berarti cinta sesama. Seperti yang tertulis di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-11 memberikan kita catatan demikian. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ada satu perintah yang sangat jelas. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi kasih Tuhan dan membagikannya juga kepada sesama. Ayat 18 berkata demikian, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ada beberapa orang yang datang mengusung orang yang lumpuh. Apa yang mendorong orang-orang ini untuk mau melakukan hal itu? Tentunya cinta kepada orang lumpuh yang tidak berdaya. Ya, kita dapat belajar Bapak Ibu, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak berdaya di sekitar kita. Mungkin mereka bukan tidak berdaya secara jasmani, tidak lumpuh secara jasmani, tapi kehidupan mereka tidak ada pengharapan. Mereka mungkin lumpuh secara rohani karena hidup dalam ketakutan, hidup dalam keputusasaan. Kita akan belajar dari peristiwa ini untuk kemudian juga memberikan perhatian yang sama bahkan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Seperti suratan Roma pasal 15 ayat yang ketiga memberikan kita catatan demikian. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bahwa ada cinta yang luar biasa dari keempat orang ini. Sehingga mereka mau membawa orang yang lumpuh ini
kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat karena cinta, sahabat-sahabat ini membagikan hal yang luar biasa kepada orang yang lumpuh. Apakah yang mereka bagikan? Yang pertama, mereka membagi iman mereka. Orang-orang lumpuh ini membawa orang-orang sahabat orang lumpuh ini membawa orang lumpuh ini bukan kepada orang lain. Ya, kita baca tadi dalam Lukas bahwa mereka berusaha membawanya kepada Tuhan Yesus. Mereka sungguh membawa orang ini karena mereka tahu bahwa Yesuslah yang dapat memberikan kesembuhan. Dan Yesus sungguh melihat bagaimana iman dari sahabat-sahabat orang yang lumpuh ini. Ayat 20 berkata demikian, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman yang luar biasa dari sahabat-sahabat orang yang lumpuh ini. Iman 4 orang ini menyelamatkan seorang yang lumpuh. Bapak Ibu, setiap hari ya ada orang-orang yang membagikan kasih, membagikan cinta mereka dengan memberikan iman mereka kepada orang-orang yang dicintai, dan iman itu pun dapat menyelamatkan orang-orang yang lain. Saya bersyukur untuk orang tua saya yang dengan cinta membagikan imannya sehingga saya dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu pun kita bersyukur ada orang-orang yang membagikan iman mereka karena mereka mencintai kita, mengasihi kita. Mari kita pun jadi belajar untuk membagikan iman kita karena kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, mereka membagikan pengharapan. Orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, mereka bukan saja membawa kepada Yesus, tetapi mereka membagikan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang tidak mudah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan. Apa yang mereka lakukan kita dapat lihat di ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka membagikan iman mereka, mereka juga membagikan pengharapan mereka. Ya, mereka tidak bisa lewat pintu, mereka naik membongkar atap, bahkan berusaha untuk membawa orang ini supaya tetap dapat menerima jamahan Tuhan. Apakah sampai di situ? Tidak. Mereka juga membagikan kasih mereka di dalam perbuatan. Mereka rela berkorban membawa orang yang lumpuh ini. Ya, membawa orang yang lumpuh itu tidak mudah, tentu pekerjaan yang berat. Itu sebabnya mereka membutuhkan sampai 4 orang. Tapi mereka lakukan itu, mereka rela berkorban. Mereka rela kehilangan kenyamanan. Mereka harusnya bisa dengarkan pengajaran Tuhan ya dengan nyaman, tapi mereka rela lakukan kasih, membagikan kasih kepada sahabatnya. Dan sungguh apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, karena cinta yang mereka berikan kepada sahabatnya dapat menyelamatkan nyawa sahabat itu dan bahkan memberikan hal-hal yang luar biasa. Apa saja yang terjadi? Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ada dosa yang diampuni, ada pengampunan yang terjadi, yang dapat diterima oleh orang yang lumpuh. Ayat 24 dan 25, saya akan bacakan langsung ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ada kesembuhan, ada pengampunan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi karena cinta yang dibagikan. Yang terakhir ayat 26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak, Ibu, Saudara, ada pengampunan, ada pemulihan, bahkan ada pujian syukur yang dapat dinaikkan ketika ada cinta yang dibagikan kepada sesama. Karena itu hari ini mari kita jadi anak-anak Tuhan yang terus membagikan cinta kita kepada sesama. Seperti Yohanes 13 ayat yang ke 35 yang memberikan kita catatan, ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, sedemikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kiranya kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Cintai Tuhan, cintai sesama, agar lebih banyak orang mengenal dan mengalami cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga,
Terima kasih karena cinta-Mu yang besar buat kami. Kami dapat mengalami pemulihan, pengampunan dosa, bahkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, kiranya cinta-Mu itu memenuhi hati kami, supaya kami pun dapat dengan penuh sukacita membagikan cinta kepada sesama melalui iman kami, pengharapan kami, dan perbuatan kasih kami. Sehingga ada banyak orang yang dapat diselamatkan, ada banyak orang yang dapat dipulihkan, dan ada pujian, syukur yang dapat dinaikkan, karena kasih-Mu juga dapat dirasakan oleh banyak orang yang lain. Terima kasih Bapa, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan membagikan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, menerima firman-Mu, dan kami percaya Roh-Mu akan membantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.